Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ren Budi Utomo dengan NPM 22411. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi dan proses komunikasi dalam organisasi. Nah, kita akan membahas satu persatu. Mari simak bersama-sama. Tujuan komunikasi dalam organisasi. Organisasi memainkan peran yang sangat penting dalam mencapai berbagai tujuan. Tujuan komunikasi dalam konteks organisasi mencakup sejumlah hal yang mendorong efektivitas dan keberlanjutan operasional. Berikut adalah beberapa tujuan utama komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, pemahaman tujuan organisasi. Menyampaikan visi dan misi dan tujuan organisasi kepada seluruh anggota organisasi untuk memastikan pemahaman yang konsisten dan fokus pada sasaran bersama. Yang kedua, perencanaan dan koordinasi. Membantu dalam perencanaan dan koordinasi tugas dan aktivitas antar bagian dan unit organisasi untuk mencapai efisiensi operasional. Yang ketiga, pemberian petunjuk dan instruksi. Memberikan petunjuk dan instruksi kepada dan informasi yang jelas kepada karyawan untuk memandu pelaksanaan tugas sehari-hari. Yang keempat, pengambilan keputusan. Membantu dalam pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi yang relevan dan memberikan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu yang dihadapi organisasi. Yang kelima, motivasi karyawan. Meningkatkan motivasi karyawan dengan memberikan umpan balik positif, memberikan penghargaan, dan menyampaikan informasi tentang pencapaian dan kesuksesan organisasi. Yang keenam, pengembangan budaya organisasi. Mendukung pengembangan dan pemeliharaan budaya organisasi melalui komunikasi, nilai-nilai, norma-norma, dan keyakinan yang dipegang oleh organisasi. Melalui pencapaian tujuan-tujuan ini, komunikasi yang baik dalam organisasi dapat menjadi kekuatan yang memotivasi, membangun kolaborasi, dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Proses komunikasi dalam organisasi. Organisasi melibatkan serangkaian langkah dan elemen yang berkontribusi kepada penyampaian, pemahaman, dan pertukaran informasi antara anggota organisasi. Proses ini dibagi menjadi beberapa tahap utama. Yang pertama, pengiriman atau sender. Proses dimulai dengan pengiriman, yaitu pihak atau sumber yang memiliki pesan atau informasi yang ingin disampaikan. Pengirim merumuskan pesan dan memilih saluran atau metode yang paling sesuai untuk menyampaikannya. Yang kedua, pesan. Pesan adalah informasi yang ingin disampaikan oleh pengirim. Pesan ini dapat berupa gagasan, informasi, instruksi, atau emosi. Pengirim menyusun pesan dengan jelas dan sesuai dengan tujuan komunikasi yang diinginkan. Yang ketiga, saluran komunikasi atau channel. Saluran komunikasi adalah medium atau cara yang digunakan untuk mengirimkan pesan dari pengirim ke penerima. Ini bisa berupa komunikasi lisan, tertulis, elektronik, atau melalui pertemuan langsung. Pengirim memilih saluran komunikasi yang paling efektif sesuai dengan tujuan dan konteks komunikasi. Yang keempat, penerima. Receiver. Penerima adalah individu atau kelompok yang menerima dan menginterpretasikan pesan dari pengirim. Penerima memusatkan perhatian pada pesan, mencoba memahaminya, dan merespon sesuai dengan interpretasinya. Yang kelima, interpretasi dan pemahaman. Penerima menginterpretasikan pesan yang diterimanya. Interpretasi ini dapat dipengaruhi oleh latar belakang, pengalaman, dan persepsi pribadi penerima. Penerima mencoba memahami makna pesan dan menghubungkannya dengan pengetahuan atau pengalaman mereka sendiri. Yang keenam, umpan balik. Feedback. Umpan balik adalah respon atau tanggapan dari penerima kepada pengirim. Ini memberikan informasi tentang sejauh mana pesan telah dipahami dan apakah komunikasi efektif. Penerima memberikan umpan balik dalam bentuk respon verbal, non-verbal, atau tertulis kepada pengirim. Proses komunikasi dalam organisasi bersifat dinamis dan melibatkan interaksi antara berbagai elemen. Kesuksesan komunikasi tergantung pada kemampuan untuk mengelola setiap tahap dan efektif memastikan bahwa pesan disampaikan dengan jelas dan dimengerti oleh penerima. Fungsi komunikasi dalam organisasi.
Komunikasi dalam organisasi memiliki sejumlah fungsi penting yang mendukung operasional dan keberlanjutan organisasi. Fungsi tersebut mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan interaksi dan pertukaran informasi di dalam organisasi. Beberapa fungsi utama komunikasi dalam konteks organisasi. Yang pertama, informasi dan pembagian pengetahuan. Komunikasi membantu dalam menyebarkan informasi yang relevan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas dan memecahkan masalah. Pengambilan keputusan komunikasi yang efektif memungkinkan proses pengambilan keputusan yang terinformasi dan mempertimbangkan perspektif beragam dari berbagai pemangku kepentingan. Selanjutnya, manajemen konflik. Komunikasi yang baik dapat membantu dalam menyelesaikan konflik dengan cara yang terbuka, konstruktif, dan menghindari eskalasi yang merugikan organisasi. Motivasi dan keterlibatan komunikasi yang positif dan interaktif dapat memotivasi anggota tim, meningkatkan keterlibatan, dan memperkuat loyalitas terhadap organisasi. Penting untuk diingat bahwa fungsi-fungsi ini saling berkaitan dan seringkali terjadi secara bersamaan. Komunikasi yang efektif dalam organisasi mencakup berbagai tujuan dan aspek untuk mendukung keberhasilan dan keberlanjutan organisasi. Hambatan dalam komunikasi organisasi. Hambatan dalam komunikasi organisasi dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pertukaran informasi di antara anggota organisasi. Memahami dan mengatasi hambatan-hambatan ini penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan mendukung. Berikut ada beberapa hambatan umum dalam komunikasi. Yang pertama, kurangnya keterbukaan. Jika komunikasi kurang terbuka, informasi penting dapat tertahan, menyebabkan ketidakjelasan dan kebingungan dalam organisasi. Gangguan komunikasi. Faktor-faktor seperti gangguan fisik, kebisingan, dan kelebihan informasi dapat menghalangi komunikasi yang efektif dan akurat. Diferensi budaya dan bahasa. Organisasi yang multikultural, perbedaan budaya dan bahasa dapat menyebabkan kesalahpahaman dan hambatan dalam komunikasi. Strategi untuk meningkatkan komunikasi. Meningkatkan komunikasi organisasi melibatkan adopsi strategi yang dirancang untuk mengatasi hambatan-hambatan dan meningkatkan efektivitas pertukaran informasi di seluruh organisasi. Strategi yang dapat membantu meningkatkan komunikasi organisasi antara lain: klarifikasi tujuan komunikasi. Pastikan tujuan komunikasi jelas dan spesifik. Sebelum menyampaikan pesan, pertimbangkan tujuan apa yang ingin dicapai dan apakah pesan tersebut mendukung tujuan tersebut. Yang kedua, penggunaan saluran komunikasi yang tepat. Pilih saluran komunikasi yang sesuai dengan pesan dan konteksnya. Misalnya, gunakan pertemuan langsung untuk informasi yang penting dan email untuk komunikasi yang lebih rutin. Yang ketiga, fasilitas komunikasi dua arah. Mendorong komunikasi dua arah dengan memberikan kesempatan bagi karyawan untuk memberikan umpan balik dan bertanya pertanyaan. Ini dapat dilakukan sesuai pertemuan, survei, atau platform komunikasi internal. Yang keempat, pelatihan keterampilan komunikasi. Memberikan pelatihan keterampilan komunikasi kepada karyawan, terutama kepada mereka yang berperan dalam posisi manajemen atau peran yang melibatkan banyak interaksi komunikasi. Penggunaan bahasa yang jelas dan sederhana. Gunakan bahasa yang mudah dimengerti dan hindari istilah teknik yang dapat membingungkan. Pastikan pesan disampaikan dengan jelas dan tanpa ambiguitas. Lalu, keterbukaan dan transparansi. Fasilitasi budaya organisasi yang terbuka dengan memberikan informasi secara transparan, terutama mengenai kebijakan, tujuan, dan perkembangan organisasi. Penggunaan teknologi komunikasi. Memanfaatkan teknologi komunikasi seperti platform kolaborasi, pesan instan, atau sistem manajemen informasi untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi komunikasi. Mengintegrasikan strategi-strategi ini dalam budaya organisasi dapat meningkatkan efektivitas komunikasi, memperkuat kolaborasi, dan membangun kepercayaan antara anggota organisasi. Peran teknologi dalam komunikasi organisasi. Perkembangan teknologi telah memberikan dampak besar pada cara komunikasi organisasi. Dilakukan menggunakan teknologi memungkinkan organisasi untuk berkomunikasi dengan lebih cepat, efisien, dan efektif. Ada beberapa peran teknologi dalam komunikasi organisasi. Yang pertama, meningkatkan kecepatan dan aksesibilitas.
Teknologi memungkinkan organisasi untuk berkomunikasi secara real time, baik melalui email, pesan instan, atau konferensi video. Ini mengurangi keterlambatan dalam pengurangan informasi dan meningkatkan aksesibilitasnya. Yang kedua, platform kolaborasi online. Penggunaan platform kolaborasi online seperti Microsoft Teams, Slack, atau Google Workspace memfasilitasi kerja tim dan pertukaran informasi di antara anggota organisasi, terlepas dari lokasi geografis mereka. Selanjutnya, sistem manajemen konten. Sistem manajemen konten memungkinkan organisasi untuk menyimpan, mengelola, dan berbagi dokumen secara efisien. Ini meningkatkan aksesibilitas informasi dan kolaborasi dalam pengembangan proyek. Lalu ada media sosial organisasi. Banyak organisasi menggunakan platform media sosial internet untuk memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antar karyawan. Ini, ini menciptakan lingkungan informasi dan keterlibatan yang lebih dinamis. Lalu ada pertemuan dan konferensi virtual. Teknologi memungkinkan organisasi untuk mengadakan pertemuan dan konferensi virtual, mengatasi kendala waktu dan lokasi. Ini memungkinkan partisipasi yang lebih besar tanpa harus secara fisik hadir. Email dan surat elektronik. Ada email tetap menjadi salah satu alat komunikasi utama dalam organisasi. Ini memberikan cara cepat dan efisien dan menyampaikan pesan, berbagi informasi, dan melakukan koordinasi. Penerapan teknologi dalam komunikasi organisasi yang dapat meningkatkan efisiensi, kolaborasi, dan responsivitas. Namun penting untuk memastikan bahwa teknologi digunakan untuk kebijakan dan sesuai dengan kebutuhan organisasi untuk mencapai hasil. Kesimpulan dan implementasi praktis. Komunikasi yang efektif merupakan fondasi penting untuk kesuksesan organisasi. Dengan memahami tujuan, proses, dan hambatan komunikasi, serta menerapkan strategi dan komunikasi yang tepat, kita dapat meningkatkan kinerja, kolaborasi, dan budaya organisasi secara menyeluruh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.